Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renansis Umazail Fadila dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang jual beli. Jual beli, ya kita masuk dulu ke definisinya. Definisi jual beli. Jual beli yang dalam bahasa Arab disebut al-bai', artinya mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Secara syara, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain meskipun masih dalam tanggungan atau hutang, atau dengan manfaat yang mubah secara kekal, bukan secara riba atau pinjaman. Hukum jual beli. Hukum jual beli itu hukumnya boleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallu bara, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli. Surat Al-Baqarah ayat 275. Demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masingnya berhak khiyar. Khiyar itu yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, sedangkan keduanya berkumpul bersama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun jual beli. Rukun jual beli ada tiga. Ada tiga orang yang melakukan. Akad jual beli, akid sesuatu atau barang yang diakadkan, dan syigat. Orang yang melakukan akan jual beli terdiri dari penjual dan pembeli. Sesuatu yang diakadkan adalah barang yang dijual belikan. Sedangkan syihat maksudnya kalimat ijab dan kabul. Nah, ijab artinya lafaz yang muncul dari penjual seperti saya jual barang tersebut, dan kabul artinya lafaz yang muncul dari pembeli seperti contohnya saya beli barang tersebut. Khiyar dalam jual membeli. Khiyar dalam jual membeli itu maksudnya bahwa penjual dan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Khiyar dalam jual beli itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama itu khiyar majlis. Khiyar majlis itu yaitu tempat yang di sana terjadi jual beli, di mana masing-masing penjual dan pembeli berhak khiyar selama majlis akad dan belum berpisah. Yang kedua itu khiyar syarat, yaitu orang penjual dan pembeli atau salah satunya mensyaratkan khiyar sampai waktu tertentu untuk melanjutkan akad jual beli. Yang kedua itu khiyar aib. Khiyar aib yaitu khiyar yang berhak bagi pembeli ketika menemukan barang yang cacat. Barang yang cacat yang dibelinya yang tidak diberitahukan oleh penjual atau penjual tersebut tidak mengetahuinya, dan nilai barang menjadi berkurang karena cacat tersebut, di mana untuk mengetahuinya perlu dikonsultasikan kepada pedagang yang ahli. Jika mereka menganggap sebagai cacat, maka berlakulah khiyar. Yang keempat itu khiyar tadlis, yaitu seorang penjual menipu pembeli dengan melebihkan harga barang. Terhadap hal ini Rasulullah SAW bersabda, man gasyi syayana faisa minna, yang artinya barang siapa yang menipu kami maka ia bukan termasuk umat kami. Selanjutnya itu ada syarat-syarat jual beli. Nah, yang pertama adalah saling ridho antara penjual dan pembeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua adalah pelaku akad jaizut tasyaruf,
atau yang artinya boleh bertindak, yaitu balik, berakal, merdeka, dan cerdas. Oleh karena itu tidak sah jual beli dari anak kecil, orang dungu, orang gila, dan budak tanpa izin tuan atau walinya. Yang ketiga itu penjual memiliki barang tersebut atau menduduki posisi pemiliknya, seperti sebagai wakilnya, orang yang mendapat wasiatnya, walinya maupun nazir atau pengawasnya. Dengan demikian, jual beli tidak disahkan seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hakim bin Hizam Ridayullah, Anula tabima lasya, yang artinya jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Yang keempat itu ada barang yang dijual termasuk barang yang halal dimanfaatkan seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak menjual barang yang haram dimanfaatkan seperti anak babi, bangkai, dan alat musik. Hal ini berdasarkan hadis Jabir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasul mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima itu ada sesuatu yang diakatkan bisa diserahkan, karena yang tidak bisa diserahkan seperti tidak ada, sehingga tidak sah dijual belikan dan masuk ke dalam jual beli gerak. Hal itu karena pembeli bisa saja telah menyerahkan uangnya, namun tidak mendapatkan barangnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak boleh jual beli ikan yang masih di kolam, burung yang masih di udara, susu yang masih di asinya, janin hewan yang masih di perut induknya. Itu tidak boleh diperjualbelikan, itu hukumnya haram. Yang keenam itu sesuatu yang diakatkan harus diketahui oleh keduanya, yaitu penjual dan pembeli, dengan dilihat dan disaksikan ketika akad atau disifatkan dengan sifat yang membedakan dengan selainnya. Hal itu karena ketidakjelasan merupakan gahar, sedangkan gahar itu dilarang oleh Allah. Karena itu tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya. Tadi contohnya itu seperti burung yang masih di udara, terus anak hewan yang masih di janinnya, kan itu belum dilihat. Yang ketujuh itu pembayaran diketahui, yaitu dengan ditentukan harga barang dan diketahui nilainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bila kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.